Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkah limpahan rahmat dan inayahnya kita masih diberi kesempatan untuk menikmati sehat, umur, juga yang paling besar di antara kenikmatannya yaitu nikmat iman Islam kita. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, tabi'innya, tabi'un tabi'in, juga sampai kepada kita. Anak-anakku sekalian, sekarang kita memasuki sanlat berupa podcast atau secara online. Mudah-mudahan sanlat secara online ini tidak mengurangi semangat anak-anakku sekalian untuk terus menyimak sanlat atau smart trend tahun 2022 ini. Berkaitan dengan sanlat tahun ini yaitu tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa-jiwa kita. Mudah-mudahan memasuki bulan Ramadan ini kita semuanya, baik bapak ataupun anak-anak, membersihkan jiwa-jiwa kita sehingga dapat mengamalkan ibadah saum Ramadan kita ini secara bersih jiwanya. Kalau secara bersih jiwa kita, insya Allah menjalankan amalan ibadah apapun akan secara ikhlas dan jaminannya nanti di surga. Berkaitan dengan surga, pada pertemuan pada materi kali ini, surga merupakan alam atau yaumil akhir nanti kita akan yang diharap-harapkan kita hidup di sana. Surga merupakan dambaan kaum muslimin semuanya, karena orang-orang yang masuk surga insya Allah akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, diantaranya itu para sahabat Nabi. Materi tarikh kali ini yaitu berkaitan dengan para sahabat Nabi, yaitu yang dijamin akan masuk surga di sisinya, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala Quran surat At-Taubah ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ, dan orang-orang yang terdahulu yang pertama masuk Islam yaitu di antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Kaum muhajirin yaitu penduduk Mekah yang berhijrah ke Madinah yang disebut dengan Ansor. Walladzina taba'uuhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu an, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang agung. Jadi Allah janjikan kepada para sahabat Nabi itu surga. Ini sebagaimana dikutip dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat At-Taubah ayat 100 anak-anak. Was-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang terdahulu, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan jaminan surga kepada beberapa sahabat Nabi SAW karena dedikasinya, memperjuangkan agama Islam dan mampu melewati berbagai ujian keimanan.
Berdasarkan catatan sejarah Islam, terdapat sebuah hadis yang menuliskan 10 nama sahabat Rasul yang dijamin masuk surga tanpa hisab atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Penggalan hadisnya yaitu An Abdurrahman bin Auf qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakrin fil jannah wa Umaru fil jannah wa Utsmanu fil jannah wa Aliyun fil jannah wa Tolha fil jannah wa Zubairun fil jannah wa Abdurrahman bin Auf fil jannah wa Sa'adun fil jannah wa Sa'idun fil jannah wa Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. Rawahu Tirmidzi. Dari Abdurrahman bin Auf, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Tolhah di surga, Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin di surga, Sa'id di surga, Abu Ubaidah bin Jarrah di surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Allah menjanjikan surga bagi setiap sahabat Nabi tersebut banyaknya amalan istimewa yang telah dilakukan semasa hidup di dunia. Berikut 10 sahabat Nabi atau Rasul yang dijamin masuk surga. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang tidak mengenal Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq merupakan khalifah pertama yang memimpin Islam pada masa kekhalifahannya. Abu Bakar radhiyallahu anhu bernama asli Abdullah bin Abu Quhafah. Beliau lahir pada tahun 573 Masehi dan salah satu sahabat yang awal memeluk Islam. Beliau adalah khalifah pertama sekaligus mertua Rasulullah SAW. Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya aku tidak tahu sampai kapan aku akan hidup bersama kalian. Oleh karena itu, teladanilah 2 orang yang sepeninggalanku, sambil menunjuk Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Hadis riwayat Tirmidzi. Beliau orang pertama yang membenarkan perjalanan Isra dan Miraj Nabi Muhammad SAW, dan kemudian dengan julukan As-Siddiq. Jadi pada waktu itu, semua orang tidak membenarkan kejadian Isra Miraj. Hanya satu yang dipercaya di antara kaum kafir Quraisy, yaitu As-Siddiq, dan mereka mengimaninya. Abu Bakar wafat dalam umur 63 tahun. Dari beliau diriwayatkan sebanyak 142 hadis. Yang kedua, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga merupakan khalifah kedua dan dijuluki Amirul Mukminin. Dalam sejarah Islam, Umar lahir di Mekah tahun 583 Masehi dan wafat pada 25 Zulhijjah tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi. Dia adalah khalifah kedua menggantikan Abu Bakar As-Siddiq, dijuluki Al-Faruq. Kenapa? Karena dapat memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Di tangannya lah peradaban Islam mulai eksis dan tumbuh pesat menyebar ke berbagai wilayah. Umar juga dikenal sebagai orang yang terdepan membela Nabi Muhammad SAW dan ajaran Islam. Bahkan beliau menentang kawan-kawan lamanya yang pernah menyiksa para sahabat Nabi sebelum beliau masuk Islam. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin As bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf al-Umay al-Quraisy. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dijuluki Zunnurain. Kenapa dijuluki Zunnurain? Karena beliau menikahi 2 putri Rasulullah SAW, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Utsman diangkat menjadi khalifah ketiga dengan masa kekuasaan kurang lebih atau yang terlama 644 sampai 656 Masehi. Keutamaan Utsman yang tidak pernah dilupakan dalam sejarah Islam adalah beliau membukukan Al-Quran atau memushafkan Al-Quran dalam versi bacaan dan membuat beberapa salinannya yang dikirim ke berbagai negeri-negeri Islam. Yang keempat,
di antara Khulafaur Rasyidin yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah khalifah keempat terakhir dari Khulafaur Rasyidin yang berkuasa sekitar 4-5 tahun lamanya. Ali adalah sepupu Nabi Muhammad SAW yang juga menantu beliau setelah menikahi Fatimah Al-Zahra radhiyallahu anha. Ketika Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, Ali baru menginjak usia 8 tahun. Ali merupakan orang kedua yang memeluk Islam setelah Sayyidina Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, Thalhah bin Ubaidillah. Selain dari 4 Khulafaur Rasyidin, sahabat Nabi yang dijamin masuk surga adalah Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Siapa Thalhah? Thalhah termasuk 6 konsultan Nabi Muhammad SAW yang pernah terlibat dalam perang Uhud. Dalam perang tersebut dia mengalami luka yang sangat parah, bahkan giginya pun rontok. Thalhah mati syahid pada perang Jamal di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib dalam usia 64 tahun. Beliau dimakamkan di Basrah. Yang keenam, yaitu sahabat yang insya Allah dijamin masuk surga, yaitu Zubair bin Al-Awwam. Zubair bin Awwam merupakan putra dari bibi Rasulullah SAW atau sepupu langsung Nabi SAW. Beliau termasuk golongan as-sabiqunal awwalun atau orang yang pertama masuk Islam, memeluk Islam. Ahli sejarah mengatakan bahwa pedang pertama yang dihunuskan untuk membela Islam adalah pedang milik Zubair. Yang ketujuh, Abdurrahman bin Auf. Sahabat yang satu ini terkenal paling kaya dan dermawan. Beliau tak segan-segan mengeluarkan hartanya untuk jihad di jalan Allah. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu merupakan sahabat Nabi yang ke-8 yang memeluk Islam setelah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Rasulullah SAW wafat, Abdurrahman bin Auf bertugas menjaga kesejahteraan dan keselamatan siapa? Ummahatul Mukminin. Siapa Ummahatul Mukminin itu, anak-anak? Para istri Rasulullah SAW. Dan Abdurrahman bin Auf ini wafat pada umur usia 72 tahun. Ada pula yang meriwayatkan 75 tahun. Beliau dimakamkan di Baqi. Yang ke-8, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu adalah paman Rasulullah SAW dari pihak ibu. Beliau lahir dan besar di Mekah dan dikenal sebagai pemuda yang memiliki pemikiran yang cerdas. Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk salah satu sahabat yang memiliki umur yang panjang. Beliau hidup di era siapa saja? Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, dan Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, Sa'ad pernah ditugaskan memimpin delegasi ke Cina. Beliau juga pernah memimpin pasukan Islam ketika berperang melawan Persia di Qadisiyah. Perang besar dalam sejarah Islam itu, beliau wafat dalam usia 70 tahun. Ada pula yang meriwayatkan 82 tahun dan dimakamkan di Baqi. Yang ke-9, Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu dijuluki sebagai Abu Al-Awar. Sa'id bin Zaid menikah dengan adik Umar bin Khattab, yaitu Fatimah bin Al-Khattab. Beliau seorang sahabat Nabi yang awal masuk Islam. Semasa hidupnya, beliau ikut serta dalam semua peperangan bersama Rasulullah SAW. Jadi anak-anak, peperangan yang diikuti oleh Rasulullah SAW disebut perang Ghazwah. Adapun perang yang tidak diikuti oleh Rasulullah SAW dalam bentuk pengintaian disebut perang Sariyah. Bahkan ketika pengepungan Damaskus juga perang Yarmuk bergejolak, beliau ikut ambil bagian di dalamnya. Sahabat Sa'id bin Zaid ini wafat pada tahun 51 Hijriah atau 671 Masehi
dalam usia 70 tahun dan dimakamkan di Baqi. Yang terakhir, anak-anak 10 sahabat yang insya Allah dijamin masuk surga, diantaranya yaitu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu, sahabat yang termasuk paling awal memeluk Islam. Beliau ikut berhijrah ke Habasyah saat ini yaitu Ethiopia, dan kemudian hijrah ke Madinah. Beliau mengikuti setiap pertempuran dalam membela Islam. Setelah terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah, beliau ditunjuk panglima perang melawan kekaisaran Romawi. Beliau wafat disebabkan oleh wabah taun dan dimakamkan di Deir Ala, Yordania pada tahun 18 Hijriah, dan hingga saat ini sering diziarahi oleh kaum muslimin. Jadi anak-anak, itulah 10 sahabat yang insya Allah dijamin masuk surga. Apakah kalian tidak tertarik? Insya Allah tertarik. Dan kita harus meneladaninya, karena 10 sahabat ini merupakan 10 sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah SAW, yang paling taat. Apakah kita akan bisa mengikuti dan dijamin masuk surga nanti? Insya Allah bisa. Itu dengan cara apa? Apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu walladzina taba'uhum biihsan, yaitu orang-orang yang mengikuti mereka, orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW beserta sahabatnya, insya Allah jaminannya surga. Dan Rasulullah SAW meriwayatkan, barang siapa yang ingin masuk surga, aku riwayatkan 2 perkara, tidak boleh melepasnya. Taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum fihima, kitab Allah wa sunnata Rasulullah. Aku tinggalkan bagi kalian, lan tadillu, tidak akan sesat, ma tamassaktum fihima, selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu apa? Kitab Allah wa sunnata Rasulih, yaitu hadisnya. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian, kita semua mendapatkan surga di sisinya dan juga mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian materi yang Bapak sampaikan pada podcast kali ini. Mudah-mudahan materi yang Bapak sampaikan dapat menjadikan ibrah dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Billahi fi sabil haq, Rabbana atina fid dunya hasanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.